Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di dalam mobil, Anggara duduk di kursi belakang. Pria itu diantar supir pribadinya. Sepanjang jalan, Anggara melamun. Ia memikirkan sesuatu, kenapa bisa tidur nyenyak semalam di samping Tiara. Padahal sebelumnya ia insomnia, tidak bisa tidur sama sekali. "Pak, sudah sampai." Sopir Anggara menoleh ke belakang. Dilihatnya Anggara hanya diam saja, membuatnya menegur sekali lagi karena tidak mendapat respon. "Maaf Pak Angga, kita sudah sampai di kantor." Barulah pria tersebut mengangguk dan paham. Pria yang memakai setelan jas hitam itu turun dari mobil dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Anggara keluar dan langsung disambut Rio. "Hari ini ada pertemuan dengan perwakilan dari Global Excel 1 jam lagi dari sekarang, Pak." Ucapan Rio sama sekali tidak diperhatikan oleh Anggara meskipun ia mendengar. Karena pikiran Anggara masih ada di rumahnya, ia heran mengapa semalam kok bisa tertidur di kamar itu. Pak Angga," panggil Rio yang perkataannya tidak mendapat tanggapan dari pria yang kini berdiri di sebelahnya. "Bisa di-cancel?" Dahi Rio mengkerut. Ia menggeleng pelan. "Maaf Pak, untuk kali ini sepertinya tidak bisa." "Baiklah," ucap Anggara, kemudian masuk ke dalam lift yang sudah terbuka. Anggara yang semula sangat profesional dalam pekerjaan, kini menjadi sosok pemimpin yang meragukan. Semenjak istrinya sakit sampai meninggal, kinerja Anggara dilihat menurun drastis. Jadi tidak heran banyak para petinggi perusahaan yang ingin Anggara turun dari jabatannya. Hanya saja berkat ibunya, Anggara masih bisa bertahan sampai sekarang. Nyonya Claudia punya pengaruh besar. Siapa yang ingin main-main dengan Anggara, Nyonya Claudia langsung mengeluarkan jurus melumpuhkan lawan secara diam-diam. Di kediaman Anggara, di sebuah rumah yang besar, luas, dan megah, tapi terlihat begitu sepi dan sunyi di dalamnya. Di depan rumah terdapat pot dengan bunga mahal yang berjajar rapi, belum lagi tanaman yang menggantung indah, terlihat rapi, nyaman untuk ditinggali. Di salah satu kamar di rumah itu, seorang bayi kecil sedang terbaring dengan tenang. Tiara sepertinya tahu siapa yang tulus merawatnya, karena Lisa juga tidak mengharap apa-apa. Dia hanya ingin bekerja, tidak punya niat macam-macam, apalagi menggoda duda baru tersebut. Alhasil, ia sama sekali tidak merasakan kesulitan merawat bayi cantik tersebut. Meskipun pada awalnya Lisa dibuat bingung campur cemas karena tidak tahu bagaimana merawat bayi kecil. Ya, walaupun dia punya beberapa adik, tapi ini lebih sulit karena Lisa harus 24 jam non-stop menjaga dan selalu di samping bayi kecil itu. Tiara kecil yang kini mulai jarang menangis, hanya menangis bila lapar atau popoknya basah. Sampai sore hari, Lisa sangat santai menjaga bayi, rupanya tidak serepot yang ia duga, apalagi menjaga Tiara. Bayi itu kebanyakan tidur, jadi Lisa lebih banyak waktu luang sampai ia bisa harus apa. Lama-lama bosan juga, mau merapikan rumah sudah ada Bibi, Tiara masih tidur, mau ngapain ya? Gumam Lisa yang bingung harus melakukan apa. Boleh nonton TV nggak ya? Lisa kemudian keluar. Ia melihat Bibi yang sedang mengepel. "Saya bantu, Bi." Bibi langsung menggeleng keras. "Jangan, Lis, nanti Pak Angga marah." "Nggak apa-apa, Bi. Lisa nggak ada kerjaan. Tiara juga masih bobo. Lagian Pak Angga nggak akan tahu kan?" Bibi langsung melirik ke atas, matanya tertuju pada CCTV yang terpasang di pojok ruangan. "Ada CCTV, Lis," bisik Bibi. Lisa langsung menelan ludah. "Sudah, kamu jaga Tiara saja, Bibi sudah biasa."
Tap tap tap. Yuh, malah ngobrol kerja. Baru datang sambil menenteng keranjang buah, Jessica nyelonong sembari ngomel-ngomel. Ia seperti nyonya rumah yang sedang memarahi anak buahnya yang teledor. Bibi sendiri langsung melanjutkan ngepelnya. Sedangkan Lisa buru-buru ia berbalik ke kamar bayi. Yuh, enak saja mau pergi. Sana, bikin jus yang fresh buat Ai. Lisa mengangguk, tapi Bibi langsung meletakkan alat pelnya. Biar saya saja, Non. Ai tidak suruh yuk. So, Bibi nggak usah ikut-ikut. Lanjutkan pekerjaan Bibi. Cetus Jessica benar-benar seperti nyonya rumah. Lisa mengedipkan sebelah matanya pada Bibi dan ia langsung ke dapur menyiapkan jus segar sesuai request nona cantik yang sombong tersebut. Sesaat kemudian Lisa datang dengan membawa jus segar. Dengan angkuh Jessica meraih gelas tersebut kemudian langsung meminumnya. Wah, apa ini? Asem. You mau perut Ai sakit? You mau Ai masuk rumah sakit? Jessica marah-marah pada Lisa. Dimaki, dimarahi, sepertinya sudah biasa bagi Lisa. Ia sama sekali tidak tersinggung karena memang tadi dengan sengaja ia masukkan sedikit perasan lemon ke dalam jus tersebut. Habisnya ia kesal dengan sikap arogan wanita tersebut. Sambil menundukkan wajah, Lisa menyimpan senyum jahilnya. You sengaja kan? Tuduh Jessica. Ketika ada keributan di rumah itu, si pemilik rumah datang. Dengan wajah lesu, Anggara masuk ke dalam rumahnya. Ia semakin lesu karena melihat mobil Jessica ada di depan. Wanita itu tidak pernah menyerah. Mas Angga, panggil Jessica. Ia yang semula murka langsung memasang muka manis. Untuk apa kamu kesini? Sindir Anggara dingin. Ini cuma mau balikin baju kemarin sama buah segar dan sorry untuk yang kemarin. Anggara hanya melirik sinis, tapi dasar Jessica tidak punya malu. Ia terus maju meski ditolak berkali-kali. Tanpa rasa takut, sangat pede, ia meraih tas dan jas, siap membawakan barang-barang milik Anggara. Jelas pria itu mendesis kesal, kemudian menepis tangan Jessica. Lisa, letakkan ini di kamarku. Anggara malah memberikan jas dan tasnya pada Lisa, kemudian pergi ke kamarnya. Lisa yang pergi duluan merasa heran kenapa Anggara menyusul di belakangnya. Sempat menoleh, tapi tatapan Anggara membuatnya begidik. Klik, Lisa kaget, kamarnya malah dikunci. Sudah, diam, jangan bicara apapun, ujar Anggara kemudian. Sedangkan di luar sana, Jessica langsung kebakaran jenggot. Pak, saya mau lihat Tiara. Lisa yang gelisah satu kamar dengan Anggara, ia pun mencari alasan untuk keluar segera dari sana, meskipun Anggara langsung menatapnya galak. Tetap diam atau gaji kamu aku potong, ancam pria yang baru pulang kerja tersebut. Ingin menghilangkan penat selama kerja seharian, pulang ke rumah malah ada wanita yang terus mengejar tanpa malu. Ini gara-gara Nyonya Claudia. Wanita itu sangat mendukung penuh Jessica, membuat Anggara merasa kesal. Nanti Tiara bangun, Pak. Lisa yang tidak nyaman mencoba kembali mencari celah agar bisa keluar dan Anggara yang tengah gusar berjalan ke meja. Ia mengambil telepon, menelpon rumahnya sendiri. Kemudian suara Bibi terdengar di ujung telepon. Periksa Tiara dan lihat apa Jessica sudah pergi, tanya Anggara di balik telepon. Sudah Tuan, baru saja Non Jessie pergi. Sepertinya marah sekali karena sempat menendang vas bunga di teras. Sebuah senyum mencuat di wajah Anggara. Ia terlihat sangat puas. Sepertinya ia berhasil membuat Jessica menjauh karena Lisa. Dalam hati ia tersenyum penuh kepuasan. Setidaknya ia tidak salah memilih Lisa untuk menjadi tamengnya.
Kau boleh keluar sekarang, ujarnya dingin seperti biasanya. Tidak butuh perintah kedua, gadis itu buru-buru pergi ke arah pintu. Satu kamar dengan seorang duda cukup membuatnya khawatir. Klek, setelah memutar kenop pintu, Lisa buru-buru ke kamar bayi. Ya ampun, hampir saja jantungku copot, gumam Lisa yang kini masuk ke kamar Tiara. Saat masuk, di dalam sudah ada Bibi. Wanita paruh baya itu langsung bicara pada Lisa. "Lis, tadi Nona Jessica marah sekali, ngeri," ucap Bibi ART di rumah Anggara. "Oh iya, dia suka marah-marah, Bi, sama seperti Pak Angga." "Hus, jangan begitu, nanti orangnya dengar." Tapi Pak Angga dulu orangnya tidak begitu." Lisa penasaran sembari mengernyitkan dahi. Ia pun mulai bertanya, sudah mulai kepo. "Memangnya Pak Anggara bagaimana, Bi, saat dulu?" "Baik, sangat baik, tidak pernah marah-marah seperti sekarang. Pak Angga dulu tidak seperti saat ini. Sejak Non Dinda sakit dan koma lalu meninggal, Pak Angga banyak berubah." Lisa hanya manggut-manggut mengerti, karena dari gosip yang beredar di kantor dulu memang kurang lebih sama seperti apa yang dikatakan oleh Bibi. Anggara menjadi dingin, arogan, kasar, suka marah-marah semenjak ditimpa masalah keluarganya yang berat. Duda satu anak itu kini seperti kulkas dua pintu, dingin dan tidak tersentuh.